kita tua kecil Allah surat Maryam ini. Kata Allah akan datang suatu generasi yang akan menggantikan suatu generasi. Tapi sayang generasi itu punya sifat yang pertama adha'u shalah, menyia-nyiakan sholat. Yang kedua generasi itu kata Allah wattaba'u syahwat, mereka memperturutkan hawa nafsunya. Kalau di bawah sawah nang kalamak de inyuse lati bosakan gini bu. Kalau itulah terjadi kepada Allah, fasawfa yalqawna ghayya, fasawna qaya, maka pasti generasi itu menemui kehancuran. Aku kepada Allah Pak. Yang kedua, surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di situ tujuannya kepada kita nampak Pak, pun laki-laki tujuan ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai bapak-bapak yang beriman, laki-laki yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istrimu, wa auladikum, anak-anakmu, aduwallakum, musuh bagimu, lawanmu. Nah, tarik Pak, tarik Pak. Kecil Allah. Lalu dilanjut ayat, yaitu kalau mereka sudah aduwwan lakum, musuhmu, fahzaruhum, maka hati-hati terhadap mereka. Artinya didiklah mereka, arahkanlah mereka, binalah mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, dari rumah tadi judul lembu berbeda, tapi tipe disiko beda ini. Ya. Kenapa ini terjadi? Wallahu a'lam. Ya. Aku tadi judul di mana ikut? Tapi ini, Ibu Bapak, kita angkat sebuah judul prihatin dan waspada terhadap generasi muda. Judulnya Bu, waspada prihatin terhadap generasi muda. Sedikit saya bercerita ini. Lebih kurang 7 bulan yang lalu saya menulis sebuah buku yang berjudul Pemuda Pelopor Masjid. Kenapa buku ini saya tulis? Dari perjalanan safari dakwah yang kamu lakukan, baik di Sumatera Barat, pergi ke Jambi, pergi ke Bengkulu, ana merisaukan ambo, mungkin risau kita semua. Diundang kita ibu bapak ceramah tabligh akbar, namanya tabligh penyampaian akbar besar-besaran. Itu Pak. Di tabligh akbar itu penyampaian besar-besaran. Dalam rangka apa? Tahun baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, anan saja itu Pak. Ketika itulah sampai ke masjid itu, baik di Sumatera Barat, baik di Jambi maupun di Bengkulu dan juga sebagainya. Anak saya itu, kita merasa sedih. Apa kok sedih? Pendengarnya siapa? Anak TK, anak SMP, suatu camat lain. Leto camat Pak, calon mati. Pak, ya Pak. Mana anak SMP, mana anak SMA, mana mahasiswa, mana
pemuda kita istilahnya lost generasi, kosong di tengah. Maka 7 bulan yang lalu ya, tahun 2011 saya diundang pengajian di Belimbing. Kalau nggak tahu Darul Islam, saya tulis sebuah judul peranan dan fungsi masjid dalam pembangunan umat. Ada 8, tapi itu tulisan itu hanya sekedar teori, belum ada prakteknya di lapangan. Maka buku yang saya tulis 7 bulan yang lalu belum launching, Pak. Kenapa belum launching? Sebenarnya ketika Isra Mi'raj kemarin saya coba launching buku ini, pemuda pelopor masjid. Tapi ketika itu karena Fadli Amran, wali kota Padang terpilih, belum dilantik. Dalam buku itu ada pengantar dari wali kota terpilih kota Padang. Ya. Jadi sekarang sini, insya Allah dalam waktu dekat tangan ini saya sudah suruh datang ke rumahnya. Buya datanglah ke rumah. Saya berterima kasih dengan buku Pemuda Pelopor Masjid. Ya, jadi saya suruh datang ke rumahnya. Sengaja buku ini saya tulis hendaknya nanti seluruh masjid di Kota Padang harus ada Pemuda Pelopor Masjid. Bapak Ibu sekalian, Ambo mulai dari Tampe Ambo lupa. Dulu saya tulis buku peranan dan fungsi masjid dalam pembangunan umat, tapi hanya sekedar teori. Saya mencoba buku yang saya tulis ini bisa diterapkan di Kota Padang dan di Sumatera Barat, mungkin bisa Indonesia. Lalu Ambo coba memulai di Tampe Ambo, yaitu tahun 2005 balik Ambo menjadi RW sampai 2008 balik. Ketika itu Ambo bentuklah pemuda, namanya pemuda RW. Setelah Ambo tidak jadi RW, dan pemuda itu Lamantino. Jadi lebih kurang 2 bulan yang lalu di Tampe Ambo sendiri terjadi penggantian pengurus masjid. Lalu dalam rapat, yaitu disusunlah kepengurusan masjid. Ada pengurus harian, ada seksi atau bidang. Alhamdulillah